mengungkapkan sebuah kisah kasih yang happy ending. Padahal kisahnya sangat menyedihkan. Gara-gara peristiwa itu. Ketika dia duduk makan bersama kelompok marginal itu. Lihat ayat 2. Siapa yang ngomel? Siapa yang gerutu? Siapa yang ngedumel? Siapa? Orang Farisi yang ada Taurat. Siapa mereka? Bilang aja para pendeta dan ketua sinode. Gak usah takut-takut. Ngapain takut ngomong? Itu kelompok mereka. Saya selalu menantang orang-orang hebat di gereja itu. Kapan terakhir kali kamu ketemu tukang sapu, cleaner, saudara? Terakhir saya khotbah di satu gereja, pakai mall. Mereka kaget. Saya punya hati. Saya tuh kalau ketemu orang, siapa saja orang, saya harus ajak ngomong kalau waktunya ada. Nah kebetulan saya kecepatan datang. Jadi kebaktian belum mulai. Maka saya ke toilet dulu. Nah begitu saya lihat cleaner, saya harus ngajak ngomong. Seberapa lama kerja di sini? Namamu siapa? Gaji berapa? Kenapa kerja cleaner? Saya tanya. Satpam. Karena masih belum mulai. Saya di luar dulu. Ada satpam. Saya ajak ngomong. Saya minta mulai hari ini sesuai tema suara pilih jelas Jesus. Suara naik taksi, suara ketemu tukang parkir, suara ketemu satpam, ketemu apa? Baca bed nama. Kiri atau kanan? Kanan. Ya, kanan. Baca. Itu bukan hiasan. Betul enggak? Begitu saudara tahu namanya, naik taksi juga begitu. Begitu saya naik taksi, saya langsung lihat namanya dulu. Siapa supir? Orang itu akan sangat dihargai kalau dipanggil namanya. Saya ingat lagu yang bahasa Inggris, He Knows My Name. Aduh, kalau orang nyanyi itu saya betul terharu. Betul. Dia tahu nama kita sampai teliti. Maka itu kalau kita panggil orang dengan nama. Saudara, waktu saya khotbah, saya cerita. Jujur. Sudah berapa tahun saudara kebaktian di gedung ini? Hafal enggak siapa satpam, siapa cleaner? Kerja apa, berapa lama mereka di sini? Saudara, saya bersyukur gembalanya rendah hati. Waktu dia nutup ibadah, dia mengaku kepada jemaat. Saya nggak pernah terpikir. Ternyata itu penting. Dia minta maaf kepada jemaat, dia minta ampun kepada Tuhan. Nah, itu bukti. Puji Tuhan gembala itu rendah hati. Mall gede. Walaupun cleaner ganti-ganti. Tapi tetap itu orang. Jelas Jesus. Itu adalah hati Bapa di surga. Supaya semua orang tahu siapa Yesus. Sejak tahun 2004 yang lalu, saudara, Roh Kudus membawa saya, dan ini tugas berat buat saya. Saya berkata, saya itu suruh nginjil nggak berat. Ketemu orang apa nggak berat. Maaf, sesuai dengan tadi yang saya sampaikan, Injil itu air, Injil itu terang, Injil itu garam, Injil itu kasih. Tidak pernah sampai hari ini saya nginjil ditolak orang, itu tidak pernah. Kenapa? Karena memang itu kebutuhan orang. Tapi yang berat buat saya tahun 2004 akhir, saudara. Ketika Roh Kudus menyuruh saya, yakinkan semua orang, khususnya orang gereja, Yesus itu bukan orang Kristen. Betul enggak? Sangat salah kalau kita mengatakan dia orang Kristen. Sangat salah. Dan ini pekerjaan berat, karena teolog dan ketua sinode akan marah kepada saya. Saya nggak peduli. Siapa yang bilang dia orang Kristen? Abdi syukur kamu ada di sini. Yesus bukan orang Kristen, Nabi. Karena kalau kita, Vincent, Papa bersyukur kamu ada di sini. Vincent ada di situ. Yesus bukan orang Kristen, Vincent. Saudara, kalau Yesus kita Kristen kan, itu seperti gini ibarat. Tahun 2004 Roh Kudus beri saya ilustrasi yang jelaskan. Suatu hari kita butuh beras. Yang satu butuh minyak goreng, yang satu perlu garam, yang satu lagi perlu gula. Kita ini Kristen semua. Kaget. Masuk ke toko satu, loh, kok ada perubahan? Semua barang yang kita perlukan, beras, gula, garam, minyak goreng, itu ada labelnya. Ada beras Hindu, beras Buddha, garam Islam, garam Hindu, gula Kristen, ada gula Buddha. Jujur, kalau barang-barang itu pakai label seperti itu, kita beli yang selabel atau yang tidak? Kita akan beli yang selabel atau yang tidak? Ya otomatis. Kalau kita Kristen, akan kita beli yang berasnya merek Buddha. Ngerti ilustrasi itu? Nah, seperti itu ketika Yesus kita Kristenkan. Ketika kita bawa dia ke orang lain, oh bukan, aku nggak mau terima.
Ini kesalahan besar gereja. Keluarkan Yesus dari kekristenan dan keluarkan dia dari gereja. Supaya dia dimiliki oleh semua orang di dunia ini. Supaya dia dimiliki oleh semua orang di dunia. Kita harus meyakinkan itu kepada dunia. Ketika orang Farisi dan ahli Taurat itu ngedumel menggerutu dalam hati. Sinis. Siapa dia, masa gak ngerti orang-orang ini? Kenapa duduk makan? Nah, Tuhan Yesus dirasani. Tahu kata dirasani? Diomongin dalam hati. Jangan lagi ngomongin dalam hati. Kita mau kentut belum bunyi dia sudah tahu. Katakan amin aja cepat. Lalu ayat 3 dia ngomong apa? Lihat ayat 3. Ayat 3 dia bilang apa? Lalu apa ayo? Mengatakan satu permana. Stop sampai di sini. Jadi menurut Lukas 15, gereja yang benar itu nggak tergantung berapa besar gedungnya, kursinya pakai apa, karpet atau lantai, pakai AC apa, tidak. Gereja yang benar menurut Lukas 15 adalah gereja di mana preman-preman, bandar-bandar narkoba, penjudi, pemabuk, pejinah di sekitar gereja itu ada. Mereka tidak takut datang ke situ untuk mendengarkan Yesus ngajar. Betul kan? Itu ayatnya. Coba renungkan. Gereja sekarang nggak pernah siap. Kalau kemasukan orang gila pasti diusir. Jawab ya atau tidak? Ya. Gereja sekarang nggak akan siap kalau lihat pelacur dengan tentara yang norak itu masuk gereja. Pasti si gereja ngeliat dari atas ke bawah. Ini orang dari mana ini orang ini? Kenapa kita nggak bisa terima mereka? Yohanes pasal 4. Yohanes 4 ayat 3. Bunyinya apa? Ayo, apa bunyinya? Iya, iya. Terus? Nah, stop. Kata penting. Kembali lagi ke. Itu menunjukkan apa? Ayo, itu kisah apa? Kembali lagi ke. Ayo, ini. Saya kayak orang Amerika aja nggak bahasa Indonesia. Saya tanya, kembali lagi ke Galilea itu apa? Kembali lagi ke itu menunjukkan apa? Apa? Bukan artinya asal, bukan asal ini. Nah, dia sudah dari Galilea, tapi harus kembali lagi ke. Lihat ayat 6, jam berapa itu? Ayat 6, coba lihat. Nah, 12 apa? Harus lihat, jangan lengkap bacanya. 12 apa? Mana? Kok nggak keluar? 12 apa? Siang. Kira-kira panas nggak? Lihat peta di Alkitab, saudara, bagian belakang. Dari Yudea kembali lagi ke Galilea. Ingat loh, warung es nggak pernah ada zaman itu. Ngerti? Apalagi Coca-Cola. Dan nggak ada mobil. Boro-boro AC. Kira-kira Yesus pakai kendaraan apa? Jalan. Tengah hari. Kembali lagi ke ayat 4. Ayat 4. Ada kata penting di situ. Harus. Kata itu ya. Ia harus melintasi Samaria. Kalau ada kata perintah, harus. Berarti ada memerintah, tidak? Saudara, di situ Roh Kudus membuka saya. Celaka sekali gereja nggak pernah bawa Yesus ke dunia. Gereja hanya memiliki Yesus untuk pribadinya saja. Buktinya tadi itu saya ngomong. Berapa kali kita nyanyi lagu-lagu bagus, nggak pernah kita mikir. Sedikit sekali yang mikir bagaimana orang lain. Siapa yang menyuruh Yesus Tuhan ini tengah hari bolong, panas, itu padang tandus, nggak ada pohon-pohonan. Kembali lagi ke Galilea, harus melintasi Samaria. Itu mutar, saudara. Untuk apa harus lewat Samaria? Karena ada jalan pendek. Siapa yang mengharuskan? Ini yang kita harus teliti. Yesus yang seperti ini sudah hilang dari peredaran. Beliau saya pakai kalimat itu. Kenapa Yesus yang seperti ini hilang dari peredaran? Karena disembunyikan oleh gereja. Yesus gak dibawa keluar. Yesus hanya kita miliki sendiri. Sungguh. Adik kita tadi itu betul. Nginjil itu nggak susah. Karena semua orang butuh 4 hal tadi.